Malam ini, kita mulai kisah tentang mereka yang menulis sejarah, namun tak pernah punya kendali atas nasib sendiri. Tentang juru tulis dinasti Qin yang hidup di bawah hukum paling ketat yang pernah dibangun manusia. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menulis, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar, dan ceritakan juga jam berapa kamu mendengarkan malam ini. Aku senang membacanya sambil membayangkan suasana di tempatmu. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami dunia di mana kesalahan sekecil goresan pena bisa mengakhiri hidupmu. Dinasti Qin berdiri seperti bayangan besar yang menutupi seluruh daratan. Bagi sebagian orang, itu adalah zaman penyatuan. Zaman ketika bahasa, ukuran, mata uang, bahkan lebar poros roda kereta dijadikan satu. Tapi bagi mereka yang hidup di dalam mesin itu, terutama para juru tulis, Qin adalah masa ketika hukum lebih berat dari gunung dan kesalahan lebih ringan dari bulu. Tetapi konsekuensinya memperlakukan bulu itu seperti batu yang jatuh dari langit. Sistem legalis yang menopang Qin tidak percaya pada niat baik. Ia hanya percaya pada hasil. Ketika kaisar ingin dunia berjalan dengan presisi, para juru tulis menjadi tangan yang membuat presisi itu terlihat. Mereka mencatat perintah, menyalin edik, menghitung pajak, menuliskan hukuman, mengubah dunia menjadi barisan karakter yang rapi dan tak terbantahkan. Tapi rapi bagi negara tidak selalu rapi bagi manusia. Ada garis-garis yang harus sempurna, ada bentuk karakter yang tidak boleh menyimpang, ada cara menulis yang tidak boleh goyah, walau tanganmu gemetar karena kelelahan. Pada masa Qin, tulisan bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah bukti loyalitas. Garis yang terlalu pendek bisa dianggap kekacauan. Garis yang terlalu panjang bisa dianggap pembangkangan tinta. Yang terlalu tebal bisa dibaca sebagai niat buruk. Dalam dunia di mana kecurigaan menjadi fondasi kekuasaan, tulisan menjadi medan perang yang sunyi. Dan para juru tulis berdiri di garis depan tanpa perisai. Mereka yang duduk di belakang meja bambu itu bukan prajurit, tetapi hidup seperti tentara tanpa pedang. Tidak ada pelatihan untuk bertahan hidup jika salah menyalin nama. Tidak ada latihan mental untuk menghadapi kenyataan bahwa satu goresan yang keliru bisa berarti hilangnya jabatan, keluarga, atau kepala. Kamu mungkin memikirkan juru tulis sebagai pekerjaan tenang, tetapi di Qin, ketenangan itu hanya permukaan. Di bawahnya, kulit mereka selalu dingin oleh ketakutan yang tidak pernah terucap. Ruangan tempat mereka bekerja tampak tertata, namun terasa seperti ruang interogasi panjang. Setiap juru tulis duduk sejajar, membungkuk seperti barisan pohon yang mencoba bertahan dari angin yang tak terlihat. Pengawas berjalan perlahan, memperhatikan tangan, memperhatikan ritme tulisan, memperhatikan apakah seseorang terlalu cepat, terlalu lambat, atau terlalu gugup. Bahkan napas pun terasa harus mengikuti standar negara. Yang paling ironis adalah ini. Para juru tulis adalah otak birokrasi Qin. Tanpa mereka, catatan lenyap, pajak hilang, proyek besar terhenti. Tetapi, meski otak, mereka tidak dianggap manusia. Mereka dianggap alat. Dan alat, dalam pandangan Qin, diganti ketika mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Beginilah dunia tempat kita memulai, dunia tinta pekat,
bambu tajam, dan hukum yang tak memberi ruang untuk salah. Dunia di mana menjadi juru tulis berarti bertahan hidup dengan tanganmu. Satu karakter pada satu waktu. Pagi seorang juru tulis di dinasti Qin dimulai bahkan sebelum cahaya menyentuh atap rumah. Bukan karena mereka rajin, tetapi karena dunia Qin tidak memberi pilihan, kamu terbangun bukan oleh mimpi indah, tetapi oleh tubuhmu sendiri yang sudah hafal bahwa terlambat berarti bencana. Tidak ada alarm, hanya perasaan bahwa waktu terus berlari di depanmu. Dan kamu harus mengejarnya tanpa pernah benar-benar berhasil. Kamu bangun dalam dingin yang pelan-pelan menggigit tulang. Rumah kontrak yang kamu tinggali bersama juru tulis lain tidak pernah benar-benar hangat tembok, tanah, liat menyimpan dingin. Lantai keras membuat kaki seperti batu. Lalu kamu mencuci wajah, mengikat rambut, dan meraih buluh penulis, alat yang sudah menjadi kepanjangan tanganmu. Seperti pedang bagi prajurit. Bedanya, pedang digunakan untuk melawan musuh. Buluh digunakan untuk melawan kemungkinan dihukum. Ruang kerja adalah barisan meja panjang dari kayu gelap, penuh dengan bambu slip yang terikat dalam gulungan. Setiap gulungan adalah tugas. Setiap tugas adalah ujian. Tinta disiapkan dalam mangkuk kecil, pekat seperti malam yang tidak pernah selesai. Bambu slip kaku, dingin, dan tidak memberi ruang bagi kesalahan. Ketika kamu duduk, kamu tidak hanya bekerja. Kamu menyiapkan diri untuk pertempuran yang berlangsung tanpa suara. Goresan pertama hari itu selalu menentukan. Jika tanganmu belum panas, garis bisa meleset sedikit. Jika pikiranmu belum fokus, karakter bisa terbentuk terlalu lebar atau terlalu miring. Karena itu, juru tulis belajar teknik yang aneh tapi efektif. Menahan napas sebentar, lalu menuliskannya dalam satu gerak cepat, seolah jika kamu ragu, bambu akan menggigitmu kembali. Di sekelilingmu, rekan-rekan bekerja dalam ritme yang sama. Suara buluh menyentuh bambu seperti hujan halus yang jatuh di atap. Sesekali ada batuk kecil, tapi tidak ada yang benar-benar berbicara. Pembicaraan dianggap mengganggu. Gangguan dianggap berbahaya. Dan berbahaya berarti ada yang akan mencatat namamu di tempat yang tidak kamu inginkan. Tugas harian bisa berupa apa saja. Daftar pajak dari desa di pegunungan, laporan panen dari wilayah selatan, persediaan gandum untuk pasukan, atau perintah hukuman untuk seseorang yang mungkin tidak pernah kamu lihat. Setiap dokumen harus disalin dalam bentuk standar Qin, bentuk yang dirancang agar mudah dibaca oleh pengawas, hakim, dan tentara. Keseragaman ini membuat birokrasi berjalan, tetapi membuat manusia di dalamnya menjadi bayang-bayang yang bergerak tanpa suara. Sebelum tengah hari, punggungmu akan mulai protes. Jari-jari tanganmu kaku. Mata panas seperti bara kecil, tetapi pekerjaan tidak berhenti. Makananmu sering hanya bubur tipis yang disantap sambil duduk. Tidak ada waktu untuk mengunyah perlahan atau menikmati sesuatu. Bahkan rasa pun terasa seperti gangguan. Di sore hari, tekanan meningkat, tenggat mendekat, dan pengawas mulai berjalan lebih sering. Mereka membawa tongkat pendek, bukan untuk memukul, tetapi untuk mengetuk meja sebagai tanda bahwa waktu hampir habis. Bunyi itu membuat jantungmu memadat. Ritme kerja yang sudah berat berubah menjadi perlombaan sunyi melawan dirimu sendiri. Ketika matahari turun, barulah kamu menutup hari. Kamu menyerahkan gulungan bambu yang sudah selesai, berharap tidak ada yang memanggil namamu. Kamu pulang dengan tangan hitam oleh tinta,
punggung yang melengkung sedikit lebih dalam, dan rasa lega yang tipis. Tipis seperti bambu slip yang akan menunggumu besok pagi. Bagi seorang juru tulis di dinasti Qin, tekanan bukan datang dari pekerjaan itu sendiri, tetapi dari bayangan panjang hukum yang menggantung di atas kepala legalismenya. Qin percaya bahwa manusia hanya akan patuh ketika takut. Dan sayangnya, juru tulis adalah manusia yang paling sempurna. Untuk dijadikan sasaran filosofi itu, mereka menangani kata-kata, angka, dan dokumen yang membentuk tatanan negara. Dan karena itu, setiap goresan bambu dianggap sebagai bukti kesetiaan atau potensi pengkhianatan. Tidak ada tengah-tengah. Tekanan paling halus adalah pengawasan. Tidak ada jam tertentu ketika kamu benar-benar sendirian. Bahkan saat kamu duduk, menulis, dan mencoba menenangkan tanganmu, ada mata yang memperhatikan. Pengawas berjalan perlahan seperti bayangan yang punya telinga. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi gerakan mereka cukup untuk membuatmu menahan napas setiap kali mereka berhenti tepat di belakangmu. Sebagian pengawas memiliki kemampuan yang aneh. Mereka bisa mendeteksi keraguan hanya dari jeda sepersekian detik di tanganmu. Dan jeda itu berharga. Terlalu lama, kamu dianggap tidak fokus. Terlalu cepat, kamu dianggap ceroboh. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa hidup dalam garis tipis antara dua ketakutan itu? Jawabannya sederhana. Mereka tidak benar-benar hidup. Mereka hanya bertahan. Hukum mengenai kesalahan tulisan tidak pernah samar. Jika kamu menulis angka pajak yang salah, itu berarti desa tertentu membayar kurang atau lebih dari yang seharusnya. Itu dianggap mengacaukan ekonomi negara. Jika kamu salah menyalin nama dalam daftar hukuman, itu berarti seseorang bisa lolos dari pidana atau menerima hukuman yang bukan miliknya. Itu dianggap melawan keadilan negara. Jika kamu salah menerjemahkan maksud sebuah edik, itu dianggap merusak suara kaisar. Dan merusak suara kaisar adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan manusia pada masa itu. Hukuman tidak selalu berupa eksekusi. Ada tingkatan. Tapi semuanya sama-sama ingin membuatmu tunduk. Ada pencabutan jabatan, ada kerja paksa yang absurdnya bisa berlangsung sampai mati. Ada penandaan di wajah, ada hukuman keluarga, di mana keluargamu ikut terlihat bersalah. Semua ini membuat juru tulis bukan hanya takut untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di rumah yang bahkan tidak tahu kamu sedang menulis apa hari itu. Bayangkan kamu salah menulis satu garis pada karakter untuk kata gandum. Hanya satu garis. Slip itu masuk ke verifikasi. Pengawas memeriksa, melihat garis itu terlalu panjang, lalu memberi tanda kecil sebagai bukti kesalahan. Tanda yang kecil. Namun dampaknya menggelegar ke seluruh hidupmu. Malam itu, kamu tidak bisa tidur. Kamu menunggu apakah pintu rumahmu akan diketuk. Dan jika tidak ada ketukan, kamu berpikir apakah itu berarti hukuman ditunda atau mungkin diturunkan. Tidak ada yang tahu. Ketidakpastian itu sendiri adalah hukuman yang membuat napas seperti terjebak di dada. Tekanan psikologis inilah yang membuat juru tulis jarang berbicara keras. Mereka hidup seperti hewan yang selalu waspada, memeriksa bahu, memeriksa tulisannya sendiri 3 kali, memeriksa tatapan pengawas, memeriksa nada suara orang ketika memanggil nama mereka. Ada ketakutan yang merayap pelan, seperti embun di pagi hari. Tidak pernah terlihat, tetapi selalu terasa. Mirisnya, mereka sangat penting bagi negara. Tanpa juru tulis, hukum menjadi sunyi. Tanpa catatan, pajak menghilang. Tanpa daftar, pasukan tidak teratur. Tapi di balik pentingnya itu,
Mereka tetaplah manusia yang berdiri paling dekat dengan api, cukup dekat untuk merasakan panasnya, tetapi tidak cukup dekat untuk memanfaatkan cahayanya. Sekarang bayangkan duduk di tempat itu. Kamu bukan tokoh sejarah jauh yang tidak kamu kenal, bukan sosok tak bernama dalam buku. Kamu adalah juru tulis Kin, duduk di meja yang terlalu keras, dengan cahaya yang terlalu redup, dan udara yang terlalu sunyi untuk dianggap aman. Di depanmu ada satu bundel bambu slip, terikat rapi oleh tali serat, menunggu goresan pertama yang akan memutuskan apakah hari ini kamu pulang atau tinggal di ruangan yang berbeda selamanya. Tanganmu memegang buluh penulis, benda kecil yang tiba-tiba terasa berat seperti batu. Ujungnya basah dengan tinta hitam yang kental, dan kamu bisa merasakan bagaimana tetes kecil tinta itu bergerak, seolah menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu manusia. Kamu mencoba menarik napas dalam, tapi bahkan napas pun rasanya seperti barang yang perlu izin. Di sekelilingmu, ruangan bergema oleh sunyi yang tidak wajar. Suara buluh rekan-rekanmu bergerak pelan, seperti langkah kaki makhluk halus. Kamu menunduk sedikit, memastikan posisi slip bambu tepat. Garis lurus, tidak ada getaran. Kamu tahu persis bagaimana bentuk karakter yang harus kamu salin. Kamu tahu arah goresan pertama. Kamu tahu tekanan buluh yang harus dijaga. Kamu tahu semua itu, tetapi pengetahuan tidak selalu menghilangkan takut. Goresan pertama jatuh. Garis tipis, teratur, hampir sempurna. Kamu menahan napas. Tidak ada getaran dari pengawas. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada batuk yang berarti kecurigaan. Masih aman. Tapi tanganmu mulai berkeringat. Dan buluh yang basah keringat adalah musuh yang lebih berbahaya daripada hukum. Kamu mengelap tangan diam-diam, berharap tidak ada suara kain yang menarik perhatian siapapun. Kamu kembali menulis. 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter. Setiap garis seperti benang yang kamu rentangkan di antara 2 tebing curam, terlalu tegang dan putus terlalu longgar, dan kamu jatuh. Tiba-tiba, pengawas berhenti di belakangmu. Kamu tidak melihatnya, kamu tidak perlu. Udara berubah. Suhu mengeras. Ada keheningan kecil yang muncul seperti jeda sebelum palu turun. Kamu menunduk lebih dalam, mencoba membuat dirimu sekecil mungkin. Kamu tahu bahwa kepala pengawas bisa membaca kecemasan sama jelasnya dengan membaca karakter. Kamu memperlambat goresan, tetapi tidak terlalu lambat. Kamu menstabilkan napas, tetapi tidak terlalu stabil, karena manusia yang terlalu stabil bisa dianggap menyembunyikan sesuatu. Pengawas bergerak lagi. Napasmu keluar perlahan, tapi tekanan masih menempel di leher. Kamu melanjutkan pekerjaanmu, mencoba mengatur ritme, mencoba membuat garis yang tidak bicara apapun tentang ketakutanmu. Garis harus netral. Garis harus patuh. Garis harus tidak memberi alasan bagi siapapun untuk menanyakan hal-hal yang tidak ingin kamu jawab. Ketika akhirnya kamu menyelesaikan 1 slip bambu, kamu mengikatnya dengan tali kecil dan meletakkannya di tumpukan sebelah kiri. Tumpukan yang berarti sudah siap untuk diperiksa. Kamu tahu bahwa pemeriksaan itu bukan sekadar koreksi tulisan. Itu evaluasi hidup. Dan setiap kali kamu meletakkan slip di tumpukan itu, kamu menaruh sebagian kecil dari dirimu. Bukan isi pikiranmu, tetapi harga dirimu sebagai manusia yang tidak punya ruang untuk salah. Pada akhirnya, hidup sebagai juru tulis di dinasti Qin bukan soal bekerja, bukan soal tulisan, bukan soal tinta, bukan soal bambu slip. Hidup mereka adalah proses panjang menahan diri dari ketakutan yang tidak pernah bilang kapan ia akan datang kembali. Mereka hidup dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang tahu
bagaimana rasanya berdiri di bawah bayang-bayang kekuasaan yang tidak mengenal ampun. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, mereka berjalan pulang dengan langkah yang tidak pernah benar-benar santai. Tidak peduli betapa banyak slip yang sudah berhasil mereka salin hari itu, tidak peduli seberapa rapi tulisan mereka, tidak peduli seberapa yakin mereka bahwa tidak ada kesalahan. Selalu ada sesuatu yang menguntit. Ketidakpastian. Bayangan tentang slip yang mungkin dianggap mencurigakan bayangan tentang sidik tinta yang tidak seharusnya ada. Bayangan tentang pengawas yang tiba-tiba mengingat sesuatu dan memanggil nama yang salah. Di rumah atau asrama kecil mereka, para juru tulis melakukan ritual yang sama setiap malam. Membersihkan tangan dari tinta. Meskipun tinta itu tidak pernah benar-benar hilang tinta meresap ke kulit mereka, ke kuku mereka. Seolah-olah mengingatkan bahwa mereka terikat pada pekerjaan ini bahkan ketika mereka tidur. Kadang, mereka duduk sambil menatap jari-jari yang gemetar, bertanya-tanya, apakah esok tangan mereka masih mampu menulis garis yang sama lurusnya. Mereka tahu jawaban itu tidak pernah pasti. Tapi mereka tetap bangun esok hari karena dunia kin berjalan tanpa peduli pada kelemahan manusia. Ada yang mencoba tertawa. Tawa yang pendek, patah, hampir seperti refleks daripada kebahagiaan. Mereka mencoba bercanda soal tinta yang terlalu mahal, slip bambu yang terlalu banyak, atau pengawas yang terlalu rajin. Tapi bahkan candaan itu terbatas. Humor adalah barang mewah di dalam sistem yang mengira humor adalah sinyal ketidakseriusan. Maka tawa itu hanya muncul ketika pintu tertutup, ketika suara langkah pengawas sudah jauh, ketika mereka yakin tidak ada telinga yang mencari alasan untuk menuliskan nama seseorang di dokumen hukuman. Bertahan hidup bagi juru tulis berarti tahu kapan harus diam. Diam dari keluhan, diam dari pikiran sendiri, diam dari frustrasi, diam dari mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Beberapa dari mereka menulis puisi pendek yang disembunyikan dalam lipatan pakaian. Puisi itu tidak pernah dibacakan kepada siapapun. Beberapa menulis surat kepada keluarga yang tidak pernah dikirim. Beberapa hanya menulis garis-garis pendek di tanah. Semacam latihan yang mengingatkan mereka bahwa meskipun hidup mereka dibatasi, mereka masih punya tubuh yang bisa bergerak sesuai keinginan. Ironisnya, juru tulis adalah fondasi dari kekaisaran kin. Mereka adalah manusia yang membuat dunia tertib. Mereka memastikan hukum dipahami, pajak dicatat, proyek diarahkan. Mereka menjaga agar negara tidak jatuh dalam kekacauan. Tetapi mereka sendiri hidup dalam kekacauan mental yang tidak pernah mereka tunjukkan. Pada akhirnya, mereka bukan pahlawan. Mereka bukan pemberontak. Mereka bukan tokoh besar yang akan diukir di prasasti. Mereka hanyalah tangan-tangan yang bekerja dalam sunyi dan mati dalam senyap. Tinta mereka mengalirkan sejarah. Tetapi nama mereka tenggelam dalam catatan yang tidak akan disalin ulang. Dan di penghujung hari, ketika lampu minyak padam, yang tersisa hanyalah napas pelan mereka. Napas yang menghitung waktu sampai fajar berikutnya. Napas yang menjadi satu-satunya hal yang benar-benar milik mereka dalam dunia yang menganggap mereka hanya sebagai perpanjangan dari hukum.